Tahun 2023 mereka THR dan gaji ke-13 hanya cair 50%. Dan sampai saat ini tidak dibayarkan. 2024 ini tidak ada sama sekali dibayarkan THR maupun gaji ke-13. Padahal guru-guru di bawah Kementerian Pendidikan maupun guru-guru madrasah kita semuanya dicairkan. Jadi ada semacam diskriminasi atau bahasa ini dianaktirikan. Situ kami sekaligus menanyakan, ini diurus atau enggak, atau kelupaan atau gimana? Nama saya Asweni, Haji Asweni, SPD, dari fraksi PKS Dapil Sumatera Selatan 2. Yang saya hormati Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota Komisi 8, Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, serta para Dirjen, para Direktur, Kepala Badan Moderasi Pak ya, Pak Sekjen sebelumnya, dan Kepala Badan yang lain mungkin ada yang hadir, serta seluruh jajaran pejabat yang hadir. Pertama-tama saya ingin menyampaikan sekaligus menanyakan, ini siapa yang berwenang di Kementerian Agama? Guru-guru agama yang diangkat oleh Kementerian Pendidikan, guru PAI yang bertugas di SD negeri, SMP negeri, SMA, SMK negeri se-Indonesia, ini guru PAI. Mereka yang sertifikasinya diambil alih oleh Kementerian Agama. Tahun 2023 mereka THR dan gaji ke-13 hanya cair 50%. Dan sampai saat ini tidak dibayarkan. 2024 ini tidak ada sama sekali dibayarkan THR maupun gaji ke-13. Padahal guru-guru di bawah Kementerian Pendidikan maupun guru-guru madrasah kita semuanya dicairkan. Jadi ada semacam diskriminasi atau bahasa ini dianaktirikan. Situ kami sekaligus menanyakan, ini diurus atau enggak, atau kelupaan atau gimana? Ya, mengapa mereka bisa tidak mendapatkan THR dan gaji ke-13? Mohon untuk ini menjadi perhatian, dan sekaligus kami minta keterangan dalam kesempatan rapat ini. Mengenai Pak Aswin, Pak, THR untuk guru-guru agama yang diangkat oleh Kemendikbud dulu, sekarang Mendikdasmen dan Ristekdikti. Memang ada sedikit kendala di Kementerian Agama ya, karena ada peraturan dari Kementerian Keuangan, siapa yang mengangkat maka itu yang akan memberikan bonus termasuk hadiah lebaran dan gaji ke-13. Yang mengangkat guru agama di sekolah umum itu adalah Kemendikbud. Tapi di sana nggak dikasih, nggak tahu apakah mengharapkan Kementerian Agama yang ngasih, tapi kami juga tidak punya nomenklatur untuk memberikan gaji ke-13 dan bonusnya yang tidak jumlahnya sedikit itu. Nah, ini juga merupakan PR kami, ya, sebagai Menteri baru akan segera melobi pada pihak. Dan kami sudah membuktikan satu poin, kami melobi pihak Dikdasmen, kan selama ini kan menyerahkan sepenuhnya pembinaannya ke Kementerian Agama, padahal mereka yang angkat. Jadi kami diskusi dengan Pak Menteri, kami didampingi dengan dirjen kami, mereka didampingi oleh dirjen mereka, disepakati bahwa biaya untuk pelatihannya itu, PPK-nya itu adalah Dikdasmen. Jadi insya Allah pengantrian nanti itu akan semakin pendek dengan adanya bantuan keuangan dari Dikdasmen, karena itu adalah haknya mereka. Untuk THR dan gaji ke-13 untuk daerah itu adalah mencakup tadi ini gaji dan tunjangan melekat 35,33 triliun yang sumbernya adalah dana alokasi umum yang sudah kita transfer, dan
komponen Tukinda dan TPP Pemda itu yang berasal dari APBD. Ini pengalokasian tentu saja tergantung dari kapasitas dan kemampuan masing-masing Pemda seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Mendagri. Sedangkan untuk yang guru penerima TPG dan Tamsil itu mencapai 4,76 triliun. Ini kita sudah tambahkan dalam transfer daerah tahun 2024. Jadi dalam hal ini, untuk yang poin ketiga ini, kita tambahkan dalam TKDD kita transfer ke daerah itu 4,7 triliun di dalam rangka untuk bisa membayarkan bagi THR dan gaji ke-13. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi Bu Menteri Keuangan menjelaskan bahwa tambahan 1 bulan TPG ya dalam THR guru itu memang transfer pusat ke daerah. Jadi ada dari anggaran pusat ditransfer ke daerah. Jadi tidak perlu risau Bapak Ibu dengan keterangan ini ya, memperhatikan kemampuan fiskal daerah, karena pada faktanya tahun 2024 yang lalu juga ada keterangan ini, tapi toh pada faktanya juga transfer itu, anggaran itu dari pusat. Ya, sekali lagi yang dimaksud kemampuan fiskal daerah ini bukan tunjangan profesi guru, karena dia di konteks berbeda Bapak Ibu. Yang dimaksud adalah tukin untuk ASN yang bersumber dari daerah, itu menyesuaikan kemampuan fiskal daerah. Demikian ulasan ringkas kita hari ini Bapak Ibu. Silahkan dikoreksi jika ada yang keliru atau ditambahkan jika ada yang kurang. Ini adalah pemantik diskusi kita. Kita analisa berdasarkan fakta-fakta yang ada, dokumen-dokumen yang ada Bapak Ibu. Kita diskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan sekaligus menanyakan, ini siapa yang berwenang di Kementerian Agama? Guru-guru agama yang diangkat oleh Kementerian Pendidikan, guru PAI yang bertugas di SD negeri, SMP negeri, SMA, SMK negeri se-Indonesia, ini guru PAI. Mereka yang sertifikasinya diambil alih oleh Kementerian Agama. Tahun 2023 mereka THR dan gaji ke-13 hanya cair 50%. Dan sampai saat ini tidak dibayarkan. 2024 ini tidak ada sama sekali dibayarkan THR maupun gaji ke-13. Padahal guru-guru di bawah Kementerian Pendidikan maupun guru-guru madrasah kita semuanya dicairkan. Jadi ada semacam diskriminasi atau bahasa ini dianaktirikan. Situ kami sekaligus menanyakan, ini diurus atau enggak, atau kelupaan atau gimana? Ya, mengapa mereka bisa tidak mendapatkan THR dan gaji ke-13? Mohon untuk ini menjadi perhatian dan sekaligus kami minta keterangan dalam kesempatan rapat ini. Mengenai Pak Aswin, Pak, THR untuk guru-guru agama yang diangkat oleh Kemendikbud dulu, sekarang Mendikdasmen dan Ristekdikti, memang ada sedikit kendala di Kementerian Agama ya, karena ada peraturan dari Kementerian Keuangan, siapa yang mengangkat maka itu yang akan berikan bonus termasuk hadiah lebaran dan gaji ke-13. Yang mengangkat guru agama di sekolah umum itu adalah Kemendikbud. Tapi di sana nggak dikasih, nggak tahu apakah mengharapkan Kementerian Agama yang ngasih, tapi kami juga tidak punya nomenklatur untuk memberikan gaji ke-13 dan bonusnya yang tidak jumlahnya sedikit itu. Nah, ini juga merupakan PR kami, ya, sebagai Menteri baru akan segera melobi pada pihak. Dan kami sudah membuktikan satu poin, kami melobi pihak Dikdasmen, kan selama ini kan menyerahkan sepenuhnya pembinaannya ke Kementerian Agama, padahal mereka yang angkat. Jadi kami diskusi dengan Pak Menteri, kami didampingi dengan dirjen kami, mereka didampingi oleh dirjen mereka, disepakati bahwa biaya untuk pelatihannya itu, PPK-nya itu adalah Dikdasmen. Jadi insya Allah pengantrian nanti itu akan semakin pendek dengan adanya bantuan keuangan dari Dikdasmen, karena itu adalah haknya mereka.